قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم والأحباب سائر المسلمين والمسلمات من بركاته وأسراره في الدارين آمين. فكن أيها الطالب من الفريق الأول واحذر أن تكون من الفريق الثاني، فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر، وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. Fakun maka jadilah engkau ayyuhat talibu wahai santri, minal fariqil awal dari kelompok yang pertama, yakni kelompok al-faizun. Wahdar hati-hati antakuna engkau menjadi minal fariqith tsani dari kelompok yang kedua, yakni al-mukhatirun. Fakam min musawwifin, berapa banyak orang yang melama-lamakan taubat. Musawwif itu yang sofa-sofa, nanti-nanti. Nanti-nanti itu watak nafsu ammarah bisu yang menjadi hobi tunggangan setan. Ada orang yang belum terlalu banyak uang, hatinya niat, nanti kalau rumah saya laku, saya akan sedekah sekian. Nanti kalau dagangan saya untungnya sekian, saya akan sedekah sekian. Nanti kalau saya sudah usia 40, saya akan puasa tiap hari. Ini setan, ladang setan ini. Sayyiduna Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, waktu beliau habis ceramah di Tuban malam hari waktu itu. Lama, ceramahnya lama. Harusnya capek, masuk kamar istirahat. Tapi beliau niat akan ziarah ke Sayyidul Qutb Maulana Sunan Bonang. Nah, ada kiai itu yang ngomong ke Sayyidul Walid, Habib istirahat dulu, mampir ke rumah saya apa kemana. Pokoknya disuruh jangan langsung, istirahat dulu. Jawabnya Sayyidul Imam, apa kiai menjamin saya tidak digoda setan yang nanti menyebabkan saya tidak jadi ziarah? Wah, ini ajib, ini saya dapat ilmu dari sini. Jadi waktu yang sesingkat itu dikhawatirkan ada setan masuk. Beliau tidak mau menjadi musawwif. Yang diikuti Sayyidul Imam itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul birri ajiluhu. Sebaik-baiknya kebaikan secepat-cepatnya dilakukan. Jadi kalau kita udah niat baik langsung, jangan pakai nanti. Tuh, katanya at-ta'anni minar rahman wal ajalah minasyaitan. Nah, ini setan kan pintar. Kita mau mengamalkan hadis A, hati kita dibikin was-was pakai hadis B. Pelan-pelan itu dari Allah, buru-buru dari setan. Kemudian setan bisiki kita lagi. Karena ada itu sahabat Rasulullah SAW yang pelan-pelan bersesuci dulu, gak buru-buru. Yang lainnya udah, kalau yang berkunjung ke Nabi itu cepet-cepet. Ini ada pelan-pelan. Bukan malas loh, memang perlahan-lahan, yang akhirnya dipuji oleh Allah Ta'ala itu. Terkenal kan ceritanya di hadis-hadis. Nah, gini jawabnya. At-ta'anni minar rahman itu di dalam melakukan ibadah. Contoh, Anda sedang sholat, itu maknina, itu ta'anni namanya.
Tetapi ketika Anda akan bangun untuk qiyamul lail, cepat dilawan. Itu tempatnya khairul birri ajiloh. Jangan kita dibangunkan takdir jam 2. Nanti 3:30. 3:30 dibangun, nanti subuh kurang 10 menit. Bubar, gak jadi tahajud. Bangunnya nanti subuh itu. Di dalam melakukan sholatnya pakai hadis ta'ani. Karena itu setiap hadis ada penempatannya. Setiap pemahaman hadis, Quran, kalamul ulama ada pemakaiannya. Tahunya kita dari mana? Dari Tartibul Imam Al-Ghazali yang di Bidayatul Hidayah, yang di Ihya, Tartibul Imam Al-Haddad yang di kitab-kitab beliau. Makanya harus banyak baca kitab. Tidak bisa kita ambil comot satu hadis, diputer oleh otak kita jadi mujtahid, kita lakukan, nggak bisa. Saya selalu ingat pesan Syekhuna Buya Yahya, kata beliau, al-ulama a'lam minna. Ulama-ulama itu lebih alim dari kita, jadi jangan ngarang-ngarang lah. Yang sudah dijadikan tertib ya diikuti. Terus ada lagi nih satu nasihat dari sebagian guru-guru saya itu. Kalau kita mau sok tahu, ambil hadis, pikir artinya, ngamalkan tanpa melihat ulama seperti apa memakai hadis ini. Ada satu nasihat ba'dhu masyayikh itu, sebelum kamu membaca hadis itu, Imam Syafi'i sudah baca duluan. Sebelum kamu memikirkan hadis itu, Imam Ghazali sudah memikirkan duluan. Jauh sebelum kita. Kemudian kita mikir ilmu satu hari itu paling berapa menit. Beliau-beliau itu sampai tertidur itu loh mengarang. Saya dengar di manaqibnya Imam Syafi'i itu sampai dalam tidurnya beliau itu loh beliau mengarang. Jadi Imam Syafi'i itu sudah sampai ke magam, meskipun tidak sesempurna Rasulullah SAW, jelas ya, Nabi Muhammad 100, Imam Syafi'i setetes. Tapi saya bisa katakan Imam Syafi'i itu juz'un min Rasulullah SAW di dalam hadis tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Nabi Muhammad SAW itu kedua mata suci beliau tidur, hatinya tidak tidur. Imam Syafi'i itu dapat tetesan itu dari Rasulullah SAW. Beliau kalau tidur pikirannya tetap ngarang jalan. Jadi jasadnya aja yang tidur. Saya dapat cerita itu dari ba'dhu masyayikhi, ada salah satu anak Imam Malik yang heran kenapa orang-orang seperti mengistimewakan Imam Syafi'i daripada yang lain-lain. Akhirnya Imam Syafi'i dipanggil ke rumah Imam Malik. Ini riwayat saya tidak tahu di kitab apa, saya dengar dari ba'dhu masyayikhina au kama qala. Dipanggil ke rumah Imam Malik, disuruh nginep, gak taunya diintip sama anaknya ini, kerjaannya tidur kalau malam itu. Kan memang ada itu Imam Syafi'i membagi malam itu lah, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk ngarang, sepertiga untuk tidur. Akhirnya ketika ditanya, loh saya ketika tidur itu sudah menghasilkan karangan ini pembahasan ini. Hebat. Radhiyallahu ta'ala anhu wa an sa'iri ulama'i ahli sunnah wal jamaah wa an sa'iri awliya'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, kita harus bisa melawan taswif, saufa, nanti. Itu kendaraan setan yang harus selalu kita lawan, kita hindari, sebab nanti ujung-ujungnya nggak jadi itu. Ini omongan saya bisa Anda teliti di orang-orang di sekeliling Anda. Coba aja tanya itu. Orang yang nanti kalau ini laku saya mau umroh. Nggak umroh itu. Nanti saya masuk thariqah mau berusaha wusul ilallah kalau sudah umur 40. Sampai mati nggak masuk. Bahaya ini taswif ini. Jadi caranya bagaimana? Kalau dalam babus sedekah, jangan nunggu rumah laku, jangan nunggu dagangan laku. Anda punya berapa, keluarkan. Gak usah nunggu nanti sekian. Lagian Allah Ta'ala itu tidak pernah menilai jumlah. Yang dinilai Allah Ta'ala itu ikhlas di dalam ihsan. Keikhlasan di dalam pemberian. Saat kita berbuat baik, kadar ikhlas kita seberapa itu yang dinilai Allah Ta'ala.
bukan jumlah uangnya. Seperti sholat, yang dinilai Allah Ta'ala itu bukan banyaknya sholat, tapi ihsan dan ikhlas kita di dalam as-shalah dan istiqomahnya. Itu dinilai itu. Istiqomah kita di dalam amal itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana amaluhu, yakni amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam di matan, dalam hadis. Amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu continue, rutin, istiqamah. Hadis lain, kana idza amila amalan athbatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengamalkan sesuatu, beliau tetapkan, enggak ditinggal lagi. At-taswif, nas'alullah salamah min at-taswif. Fakam min musawwifin ajalahu al-ajalu. Berapa banyak orang yang bersaufa-saufa, menyambarnya ajal, mengambilnya dengan cepat, yakni menyambarnya ajal, akhir umur, kematian, qabla taubati, sebelum taubat, fa khasira, maka dia rugi. Wa iyyaka thumma iyyaka, hati-hati. Kemudian hati-hati antakuna minal fariqi tsalits, dari kelompok al-halikun, kelompok ketiga. Kelompok yang disebut Imam Ghazali tidak ada lagi harapan taubat karena dia sakit tapi merasa sembuh. Tidak baik tapi merasa baik. Jauh dari Allah tapi merasa dekat. Kebalikan semua ini, al-halikun. Fatahlaka, maka engkau binasa, halakan dengan kebinasaan, la yurja, yang tidak diharap lagi, mahu besertanya, falahuka, kebahagiaanmu, wala yuntadharu, dan tidak ditunggu lagi, salahuka, kebaikanmu. Fa in qulta, ini kebiasaan Imam Ghazali ini di karangan-karangan beliau. Fa in qulta, jadi sebelum kita bertanya, pertanyaan yang akan muncul sudah dimunculkan oleh beliau. Kalau kamu bilang begini, jawabnya ini. Kalau kamu bilang begini, jawabnya ini. Ada ba'du masyayikh yang mengistilahkan ini sa'il mahdhuf, pertanyaan dari penanya yang tidak ada. Kitab-kitab Imam Ghazali banyak ini, fa'in qulta. Fa'in qulta, apabila engkau bertanya, fama bidayatul hidayati, apa permulaan hidayah, liujarriba biha nafsi, agar aku mencoba diriku. Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna bidayataha, sesungguhnya bidayatul hidayah itu zahiratut taqwa, zahirnya ilmu taqwa, wa nihayataha, dan nihayatul hidayah, akhiran hidayat itu batinatut taqwa, batinnya ilmu taqwa. Fala akibata, maka tidak ada akibat baik, illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Boleh juga diartikan fala akibata, maka tidak ada keberuntungan, illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Bahasa lainnya begini, supaya lebih mudah dipaham. Bidayatul hidayah itu menuruti perintah Allah yang bangsa zahir. Nihayatul hidayah menuruti perintah Allah yang bangsa batin. Jadi bidayatul hidayah dan nihayatul hidayah dijadikan satu, melaksanakan perintah Allah zahir batin. Wala hidayata, dan tidak ada hidayat, illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala. Takwa itu ibarah, tetembungan daripada melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fahuma qismani, maka huma, dua hal, yakni al-imtithal wal ijtinab, melaksanakan perintah Allah
dan menjauhi larangan, qismani, dua bagian. Wa ana, perhatikan, ana aku, usyiru memberi isyarah alaika kepadamu, bijumalin dengan beberapa jumlah-jumlah mukhtasaratin yang ringkas, min zahiri ilmi taqwa, dari zahirnya ilmu taqwa, fil qismaini jami'an, di dalam dua pembagian. Wa ulhiku, dan aku Imam Ghazali ikutkan, qisman thalithan, bagian yang ketiga, liyasira, agar menjadi, hadzal kitabu, kitab ini, jami'an, kitab yang mengumpulkan. Mengumpulkan bagaimana? Jadi kalau orang baca Bidayah itu udah cukup. Dia mau mencari ilmu untuk hubungan dia dengan Allah, ada. Dia ingin mencari ilmu untuk hubungan dengan manusia, juga ada. Bahkan bukan hanya manusia, dengan makhluk. Lengkap Bidayah ini. Bahasa lainnya, orang ingin jadi wali, cukup baca Bidayah asal diamalkan. Jami', kitab jami'. Mughniyan, mencukupi daripada kitab-kitab yang lain. Daripada kitab-kitab yang panjang-panjang, yang besar-besar. Ya memang iya ya, kalau mau jujur kita dari balik sampai sekarang mengamalkan Bidayah aja nggak habis-habis. Kapan mengamalkannya? Ya Bidayah aja nggak habis-habis. Wallahul musta'an, dan Allah Ta'ala tempat meminta pertolongan kita untuk bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, baik yang zahir atau yang batin. Kita ingin mengamalkan Bidayah dengan sempurna, dengan kekuatan kita, mustahil. Istiqamah mengamalkan Bidayah dengan kekuatan kita juga mustahil. Satu-satunya jalan adalah wallahul musta'an. Kita perangi hawa nafsu, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya saya, anda, al-aulad wal banat wal dhurriyyah wal talabah, dan semua muslimin, muslimat yang membaca atau mendengar kitab Bidayatul Hidayah diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan zahiran wa batinan, dan sampai mendapatkan futuh, mendapatkan munuh, mendapatkan salahul qalb wal jasad wal ruh, bi barakatil Imam Al-Ghazali. Qala al-Imam